Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurbeti. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang masa Orde Baru. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih masa Orde Baru itu dipimpin oleh siapa? Jadi Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan atau rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara konsekuen dan murni. Selanjutnya ada kesatuan aksi. Yang pertama ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa disingkat KAMI. Selanjutnya ada Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, bisa disingkat dengan KAPI. Selanjutnya ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar yang bisa disingkat dengan KAPI. Yang selanjutnya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, bisa disingkat dengan KASI. Yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila. Yang selanjutnya lebih dikenalkan dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September tahun 1965. Kesatuan Aksi atau Front Pancasila pada 10 Januari tahun 1966 di gedung DPR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Upaya reshuffle kabinet di Kora pada 21 Februari tahun 1966 dan pembentukan kabinet 100 menteri tidak juga memuaskan rakyat, karena rakyat menganggap di kabinet tersebut terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Sidang paripurna tidak berhasil, maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau bisa disebut Super Semar yang ditunjukkan bagi Letjen Soeharto guna untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Setelah dikeluarkannya Super Semar, maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikeluarkannya Super Semar, rakyat sangat percaya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Konflik dualisme yang membawa Soeharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Soekarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan dan mengundurkan diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Tanggal 12 Maret tahun 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru pada sidang umum bulan Maret tahun 1968. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Perkembangan politik masa Orde Baru. Yang pertama, politik dalam negeri era Orde Baru. Pembentukan kabinet, pembangunan kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan tanggal 28 Juli tahun 1966 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya program Kabinet Ampera yang disebut dengan Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yaitu tanggal 5 Juli tahun 1968, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Nah, kebijakan lain yang diambil pemerintah Orde Baru adalah menetapkan peran ganda ABRI yang dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI. ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga berperan di bidang politik. Yang kedua ada kerjasama luar negeri. Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat parah. Hutangnya mencapai 2,3 hingga 2,7 miliar, sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, Jepang pada 19 hingga 20 September tahun 1966 yang menanggapi bahwa usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Melalui pertemuan itu, pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginannya syarat-syarat pembayaran utangnya. Yang ketiga ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pedoman pembangunan nasional adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Selanjutnya, kehidupan bidang ekonomi Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang kacau akibat peninggalan masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, debiroktratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan produsen kecil, penyelamatannya dengan cara mengadakan operasi pajak, penghematan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ada dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yang pertama itu ada dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan atau Orde Baru. Nah, pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Karena dilakukan peleburan partai, dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orba atau Orde Baru. Yang pertama, terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Yang kedua, otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat. Yang ketiga, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia.
Yang keempat, demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di DPR atau MPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Yang kelima, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Nah, selanjutnya ada dampak positif kebijakan ekonomi Orde Baru. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara konkret. Yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Yang selanjutnya ada dampak negatif kebijakan ekonomi Orde Baru. Yang pertama, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan ekonomi antara daerah atau antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat semakin tajam. Yang ketiga, terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi nasional. Yang keempat, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Nah, selanjutnya ada kehidupan bidang sosial budaya era Orde Baru. Jadi masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam himpunan MPR tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata. Pada tahun 1968, fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971, hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal, suku, agama, ras, budaya, antar golongan, dan sebagainya, yang mempunyai peluang yang tinggi akan terjadinya konflik, maka masa Orde Baru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pengalaman terhadap dasar negara Pancasila. Yang terakhir, kesimpulan. Lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh terjadinya G30 SPKI tahun 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan, dan ekonomi yang kacau atau inflasi tinggi. Wibawa Presiden Soekarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat pada G30 SPKI. Presiden mengeluarkan Super Semar tahun 1966 bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dan diganti oleh Presiden Soeharto. Perkembangan politik pada masa Orde Baru diawali dari penetaan politik dalam negeri, yaitu setelah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden dan dibentuknya
Kabinet Pembangunan, Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus tahun 1969. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.